Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Muslimin muslimat rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang tersurah dan terlimpah kepada kita semuanya, dan juga atas taufik dan hidayah sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadir, utamanya mengerjakan salat maghrib dengan berjamaah. Alhamdulillah, Allah mudahkan pula bagi kita untuk kemudian berkumpul di taman di antara taman-taman surga. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita tentang salasah wa salasuna sababan lil khusyu' fi shalah, tentang sebab-sebab yang bisa mendatangkan kekhusyuan di dalam salat. Baik, di antara sebab yang bisa menyebabkan salat kita menjadi khusyuk di antaranya adalah at-ta'ammulu fi halis salafi fi salatihim. Memperhatikan atau merenungi keadaan para salaf ketika mengerjakan salat. Ikhwar sadakumullah. Jadi saya Shalih Al-Munajjid di sini memberikan satu tips bagaimana kita bisa lebih meningkat kekhusyuan kita tatkala salat. Kita hendaknya bercermin kepada generasi terbaik ya, dalam segala hal, yakni termasuk juga di dalam hal salat. Kita akan dapati bagaimana keadaan salat mereka ternyata kalau kita bandingkan dengan sekarang yang kita kerjakan, masih jauh apa yang kita kerjakan dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan. Nah, maka dengan memperhatikan ta'ammul fi halis salaf, ya, memperhatikan atau bercermin kepada kebiasaan para salaf di dalam mengerjakan salat, kita setidaknya akan berupaya meniru mereka ya. Siapakah salaf yang dimaksud? Jadi kata as-salaf itu maksudnya, jadi jangan sampai kemudian tatkala ada kalimat salaf kemudian kita ingat tentang satu mungkin ya ormas atau kelompok atau satu grup tertentu ya. Maksud salaf di sini adalah 3 generasi terbaik ya. Jadi kita perhatikan bagaimana generasi terbaik umat ini dalam mengerjakan salat. Itu maksudnya as-salaf ya. Generasi terbaik yang disabdakan Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yakni para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka. Siapa itu? Generasi tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, yakni tabi'ut tabi'in. Ya, mereka adalah generasi yang beruntung. Ya, sebagaimana disabdakan Rasulullah, tuba liman ra'ani wa tuba liman ra'a man ra'ani wa tuba liman ra'a man ra'a man ra'ani. Ya, beruntunglah orang-orang yang melihatku. Siapa dia? Para sahabat.
Wa tuba liman ra'a man ra'ani. Beruntunglah orang yang melihatku, yang melihat sahabat. Siapa? Tabi'in. Wa tuba liman ra'a man ra'ani. Beruntunglah orang-orang yang melihat tabi'in. Siapa mereka? Tabi'u tabi'in. Inilah generasi terbaik. Masa mereka dekat dengan Rasulullah, ya. Apalagi utamanya pertama kali adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka belajar langsung kepada Rasulullah. Ya. Sebagaimana kita mengerjakan sholat secara kaifiyah, itu mengikuti kesaksian para sahabat ketika Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Apakah kita melihat gerakan Nabi ketika sholat secara langsung? Tidak. Apa kita mendengar apa yang beliau baca ketika sholat secara langsung? Tidak. Yang mendengar langsung bacaan beliau, yang melihat langsung gerakan Rasulullah ketika sholat siapa? Para sahabat yang kemudian memberikan kesaksiannya. Nabi ketika sholat begini, ketika ruku begini, ketika sujud begini, itu kesaksian para sahabat. Sehingga kalau kita tidak ambil kesaksian mereka, dari mana kita mengetahui bagaimana cara sholat Rasulullah? Bukan hanya tentang kaifiyah saja, tetapi bagaimana sikap Rasulullah di saat sholat. Mereka juga belajar langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka layak kalau kita memperhatikan, pengen tahu gambaran seperti apa sih para sahabat ketika menjalankan sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, jadi salaf atau generasi terbaik yang pertama adalah sahabat, supaya kita lebih detail mengetahui siapakah mereka, ya. Siapakah salaf itu? Salaf yang pertama adalah generasi sahabat. Siapa yang disebut sahabat? Apa ciri atau syarat seseorang masuk dalam kategori sahabat? Itu ada 3 syarat. Anda masih ingat? Kalau tidak salah sudah sampaikan di sini. Apa syarat seseorang dikatakan sebagai sahabat? Ada 3. Pertama, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, pernah bertemu dengan Rasulullah. Yang kedua, wa huwa mu'min, dia beriman, ya, dia beriman, bertemu dengan Rasulullah, kemudian dia beriman, wa mata ala dzalik, mati juga dalam keadaan beriman. Manapun yang tidak ada satu dari ketiganya ini, maka dia tidak termasuk sahabat Rasulullah. Ya, termasuk apa? Sesuai dengan ya kurangnya di mana. Ya. Ada orang yang ketemu dengan Rasulullah, tapi dia tidak beriman, maka dia tidak disebut sebagai sahabat Rasulullah. Ya. Namanya Abu Lahab, setiap hari ketemu Rasulullah. Wong setiap hari dia ngikutin di mana beliau berada untuk gembosi, ya, bersama dengan istrinya yang setia, ya, Ummu Jamil. Istrinya ganggu di depan, ini suaminya ganggu di belakang, ya. Kalau beliau berdakwah di jalan, di pasar, mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihun, ya. Aslim taslam, Islamlah kamu selamat. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Wah, Abu Lahab dari belakang itu kemudian gembosi, jangan percaya, dia pembohong, dia pemecah belah, pembawa agama baru dan sebagainya. Ya. Setiap hari ketemu Rasulullah, ya. Tapi dia bukan sahabat Nabi. Kenapa? Tidak beriman. Kalaupun disebut sahabat, maka dia adalah sahabatnya Abu Jahal, ya. Bukan sahabat Nabi. Yang kedua, seseorang dia itu pernah ketemu Rasulullah, dia beriman, tapi kemudian murtad, ya, maka dia bukanlah sahabat, meskipun pernah ketemu Nabi, meskipun pernah beriman. Apa ada kejadiannya? Ada, ya, seorang bernama Ubaidullah bin Jahas. Jangan keliru dengan Abdullah bin Jahas, ya. Ubaidullah bin Jahas. Dia ketemu Rasulullah di Mekah di awal-awal dakwah, bahkan kemudian dia masuk Islam tatkala hijrah ke Habasyah, di mana di sana rata-rata Nasrani, ya. Rajanya aja masuk Islam, malah dia
masuk ke agama Nasrani, ya. Nah, itu Ubaidullah bin Jahaz, bukan Abdullah bin Jahaz. Kalau Abdullah bin Jahaz sahabat, ya, mulia, orang yang syahid, ya, termasuk satu dari syuhada Uhud, ya. Ini Ubaidullah bin Jahaz, ya. Atau seseorang yang dia beriman, kemudian mati dalam keadaan beriman, tapi dia tidak ketemu Rasulullah, maka dia bukan seorang sahabat, ya, bukan seorang sahabat. Ya, tergantung masanya, ya. Kalau dia tidak ketemu Nabi tapi dia ketemu sahabat, maka dia disebut sebagai tabi'in, ya. Maka ada yang unik pada Raja Najasyi, ya, Raja Najasyi, ya, tentang masuk Islamnya Amr bin As, ya. Amr bin As itu seorang sahabat, ya enggak? Tapi dia masuk Islamnya karena dakwah seorang tabi'in, ya. Siapa tabi'in itu? Najasyi. Raja Najasyi itu ketemu bukan kepada Rasulullah, tapi ketemu siapa? Ketemu sahabat Rasulullah yang hijrah, ya, dipimpin oleh Ja'far bin Abdul Muthalib, ya. Dia didakwahi sahabat Nabi, kemudian dia masuk Islam, tapi dia tidak ketemu Rasulullah. Nah, Raja Najasyi inilah yang kemudian mendakwahi Amr bin As, yang sebenarnya diutus orang-orang Quraisy untuk apa? Memprovokasi Raja Najasyi supaya mendeportasi para sahabat. Malah dia apa? Kemudian tertarik masuk Islam karena dakwah dari Najasyi. Ya, walaupun kemudian dia menyatakan keislamannya langsung dengan Rasulullah. Ya, jadi keren enggak? Seorang tabi'in mendakwahi sahabat. Ya. Jadi ada sahabat Nabi itu masuk Islamnya gara-gara seorang tabi'in. Ya, itu beda antara sahabat dengan tabi'in. Nah, kita diperintahkan mengikuti para sahabat, ya. Apalagi as-sabiqunul awwalun. Wabil khusus lagi adalah mereka yang masuk dalam kategori sahabat muhajirin dan ansar. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang awal-awal masuk Islam di kalangan muhajirin dan di kalangan orang-orang Ansar, ya. Dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, ya. Jadi di ayat ini Allah sebutkan, ya, bahwa golongan, kelompok atau jalan yang dengannya mendapatkan keridhaan Allah ternyata 3 golongan saja. Golongan yang pertama siapa? Muhajirin, ya. Siapa muhajirin itu? Mereka yang berhijrah dari Mekah ke Habasyah, ya. Tapi syaratnya tadi, ya, bukan termasuk yang murtad, ya, karena ada sifat sahabat tadi, ya, syarat sahabat, ya. Kemudian atau dari Mekah ke Madinah, niki tiketnya pun telas, ya. Jadi al-muhajirin yang dimaksud itu adalah mereka para sahabat, as-sabiqunal awwalun. Ya, yang kedua siapa? Orang Ansar. Siapa orang Ansar? Mereka yang tinggal di Madinah. Ya, jadi kalau kita dapati seorang ulama menyebut misalnya Sahal bin Sa'ad, ya, As-Sa'idi Al-Khazraji Al-Ansari, ya, berarti dia adalah sahabat Ansar, tinggal di Madinah. Dia termasuk bagian dari suku Khazraj, ya, dan lebih detailnya dari Bani Sa'idah. Nah, jadi kita dari lakop ataupun apa, ya, nisbah yang diberikan, ya, para ulama tentangnya kita menjadi mengenalnya. Siapa itu Sahal bin Sa'ad misalnya, ya. Kalau ada kata Al-Ansari berarti dia termasuk sahabat Ansar yang tinggal di Madinah, ya. Nah, orang Ansar yang dimaksud dalam ayat ini pun niku nggih pun telas tikete, Pak. Ya. Misale enten sederek-sederek saking Gaza, ya, hijrah ke Ngemplak, ya. Ya, kita membantu mereka, ya. Tapi kita tidak masuk dalam kategori Al-Ansar di dalam ayat ini. Ya. Tapi kita bisa masuk dalam kategori setelahnya, dan ini satu-satunya peluang untuk mendapatkan ridha Allah untuk generasi sekarang ini. Apa itu?
walladzina tabba'uhum bi ihsan, mengikuti jejak mereka dengan baik. Jejak siapa? Muhajirin dan Ansar, ya. Maka peristiwa hijrah itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena dengan adanya hijrah kemudian ya membuahkan dua generasi terbaik yang menjadi panutan kita, yang bahkan kita untuk mendapatkan ridha Allah hanya bisa dengan jalan ini. Yakni apa? Mengikuti jejak mereka. Maka peristiwa hijrah luar biasa. Ini juga pas Muharram ya, maka sedikit kita ingatkan ya betapa pentingnya peristiwa hijrah sampai kemudian dijadikan sebagai acuan di dalam kalender Hijriyah di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Jadi supaya kita ada gambaran nanti kok jadi kronologinya bagaimana kok sekarang ada istilah awal tahun, kenapa Muharram dianggap sebagai bulan yang pertama dalam kalender ya. Dulunya tidak ada ya. Tidak di zaman Rasulullah itu tidak dikatakan bahwa awal tahun itu bulan Muharram ya. Nama-nama bulan sudah ada ya. Dan az-zaman inna zaman taduru kahayatih. Zaman yang berputar seperti ya sifatnya, seperti tabiatnya. Inna aidatasyur indallah isna asyara syahrong fi kitabillah. Bahwa dalam satu tahun ada 12 bulan. Nama-nama bulannya juga seperti sekarang ini. Ya. Tapi dulu tidak ada penetapan sebelumnya ya. Bulan pertama itu yang mana? Ya. Dan bahkan belum ada penomoran tahun. Kalau ada yang ditanya dalam versi Hijriyah, Rasulullah lahir kapan? Boleh ngambil satu pendapat untuk tanggalnya. Apa? 12 Rabiul Awal tahun berapa Hijriyah? Ya. Nah, tahunnya gimana tahun? Masa 12 Rabiul Awal 571 Masehi? Ya mboten gaduh no, ya. 12 Rabiul Awal tahun gajah, tahun fil. Kenapa enggak pakai Hijriyah? Ya dulu belum ada. Ya, belum ada kalender Hijriyah. Jadi belum ada penomoran tahun supaya kita paham ya. Gagek malah bingung. Oh iya yo, jare kon nggo tahun Hijriyah. Lah Nabi kuwi tahun piro Hijriyah gitu ya. Nah, lahirnya tahun piro Hijriyah. Ampun, terus ngawur tangga. Oh, berarti tahun 1 Hijriyah. Wong lagi lahir kok Hijriyah gitu ya. Lagi lahir kok Hijriyah. Ya, jadi apa? Di zaman dulu ya, zaman sebelum ditetapkannya kalender Hijriyah itu ya, tahun itu belum ada penomoran, adanya adalah penamaan ya, adanya penamaan ya. Jadi ada peristiwa besar apa, nah, itu dijadikan sebagai nama tahun ya. Maka ada istilah amul fil, ada amul khuzni, tahun di mana apa Nabi itu bersedih dengan apa wafatnya siapa, Khadijah dan Abu Thalib ya. Jadi nama peristiwa besar itu yang disebut. Ya. Tapi semakin ke sini peristiwa besar itu semakin banyak, gitu ya. Tidak ada penomoran tahun, sehingga di masa Umar bin Khattab ya, ketika beliau menjadi khalifah, koordinasi dengan negeri-negeri yang sudah futuh, ya, itu menggunakan surat menyurat. Ya. Surat menyurat itu semakin banyak, semakin numpuk, tidak ada nomor tahunnya, ada tanggalnya, ada nama bulannya, mungkin ada harinya, tapi tidak ada nomor tahunnya. Sehingga dalam istilah sekarang kronologi atau berita acara itu susah untuk dilacak, ya, urutannya, karena tidak ada nomor tahunnya. Nah, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para ulama, ya, untuk menetapkan adanya kalender bagi kaum muslimin, ya, untuk menetapkan tahun pertamanya itu diambil peristiwa apa, ya. Ada beberapa usulan, memang ada yang mengusulkan apa ini tahun fil sebagai tahun pertama, ya, yakni harinya
hari apa? Tahun lahirnya Rasulullah. Ya. Ada pula yang usul, ya, diambil bi'tsahnya Rasulullah ketika Rasulullah berumur berapa? 40 tahun, ya. Tahun di mana Nabi mendapatkan wahyu pertama, ya, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ya. Kemudian ada usulan lagi peristiwa hijrah, tahun di mana perintah hijrah itu turun dijadikan sebagai acuan, sebagai tahun yang pertama. Hingga kemudian disepakatilah peristiwa hijrah sebagai acuan. Tahun, ya, satunya adalah tahun di mana Nabi hijrah. Nah, sehingga nanti kalau ditanya dalam versi Hijriah, Rasulullah itu lahirnya tahun berapa? Dengan ini sudah ada kalimat hijrahnya bisa, ya. 12 Rabiul Awal minus, ya. 13 sebelum hijrah, ya. 13 sebelum hijrah. Kan kita mengenal sebelum Masehi juga kan, ya. Sekian-sekian sebelum Masehi. Ini 13, ya, tahun sebelum hijrah, ya. Nah, karena Nabi itu di Mekah berapa lama? Selama 13 tahun, ya. Ya, kemudian ikhwar sadakumullah, itu tahun sudah dapatkan. Berarti tahun pertamanya adalah tahun hijrahnya Rasulullah. Nah, terus yang menandai pergantian tahun itu di bulan apa? Nah, itu juga ada usulan lagi. Tahunnya udah jelas, tahun di mana, ya, ada peristiwa hijrah. Nah, terus sasi si jine kuwi dihitung istilahnya Januari ini sing endi gitu loh, ya. Bulan pertamanya yang mana? Ya karena ini tahunnya patokannya hijrah, ya bulannya juga pakai patokan hijrah. Tapi maksudnya hijrah yang mana? Ya, hijrah yang mana? Maksudnya apakah perintah hijrah? Apakah orang pertama yang hijrah ataukah Rasulullah hijrah? Ya. Perintah hijrah itu di bulan Muharram, tapi Rasulullah hijrah itu di bulan Safar, ya, di akhir Safar malah, ya, sampai di Madinah itu di awal Rabiul Awal, ya. Sampai kemudian ditetapkanlah Muharram sebagai bulan pertama, ya. Sehingga ada istilah pergantian tahunnya itu, ya, awal tahun adalah bulan Muharram, ya. Tapi di zaman Rasulullah belum ada penetapan itu. Jadi kalau ada yang bertanya, ya, ada ndak itu doa Rasulullah secara khusus tentang doa awal tahun? Enten mboten? Nggak ada. Kenapa? Ya, belum ada dulu istilah awal tahun. Yang ada adalah doa awal bulan. Kalau doa awal bulan ada, ya. Apa doanya? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal Islam, dan seterusnya. Itu setiap awal bulan, tidak hanya ketika masuk bulan Ramadan. Setiap awal bulan ketika melihat hilal, ya, datang, ya, doanya itu. Nah, dari peristiwa hijrah itu kemudian tadi muncul dua generasi terbaik, ya, dengan sifat yang sudah Allah sematkan kepada mereka, ya, dan sifat yang mereka sudah membuktikan hingga kemudian disematkan oleh Allah tentang mereka. Tentang muhajirin Allah menyebutkan, ya, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan, ya, wa yabtaghuna, ya, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan, ya, apa? Ya, orang-orang yang hijrah, ya, di kalangan orang-orang fakir disebut para muhajirin itu orang-orang fakir. Kenapa? Karena mereka keluar dari Mekah itu memang nggak bawa apa-apa, ya, fakir mereka, ya. Mereka dikeluarkan dari negeri mereka, dari kampung mereka. Karena apa? Mengharapkan apa? Keridhaan Allah.
Allah nyatakan mereka sebagai ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang-orang yang jujur keimanan mereka. Ya. Terbukti keimanan mereka. Adapun orang Ansar, mereka disebut Allah dengan apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa may yuqassu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berjaya. Ya. Dengan sifat khasnya orang-orang Ansar adalah orang-orang yang dermawan. Ya. Kalau orang Muhajirin mereka itu ya paling besar effortnya, pengorbanannya paling besar. Adapun orang-orang Ansar mereka adalah orang yang paling dermawan. Ya. Itu sifat-sifat mereka. Nah, sebagaimana kita ikuti mereka ya dalam perilaku mereka, ya, apalagi dalam hal sholat mereka. Mereka mempraktekkan bagaimana sholat yang diajarkan oleh Rasulullah dan juga menjiwai sikap Rasulullah ketika sholat. Ya, tentang kekhusyuannya mereka juga menjiwainya. Ya. Nah, itu sahabat. Kemudian tabi'in. Tabi'in itu adalah mereka yang ketemu para sahabat, belajar dari para sahabat, tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Ya, mungkin hidupnya di masa Rasulullah, tapi mereka apa? Bahkan mungkin masuk Islam juga di masa Rasulullah, cuman mereka tidak ketemu langsung dengan Rasulullah. Ya, maka mereka disebut dengan apa? Tabi'in. Ya, jadi ada kemungkinannya ya seorang tabi'in yang umurnya lebih tua daripada sahabat. Mungkin enggak? Ya, pada saat Ibnu Abbas itu umur 5 tahun masih balita sudah menjadi sahabat Nabi, ya. Karena ketemu dengan Rasulullah. Di tempat yang lain ada ya yang nantinya menjadi ulama ya, tapi dia tidak sempat ketemu dengan Rasulullah, ya. Jadi mungkin saja seorang tabi'in lebih tua umurnya daripada sahabat. Karena ukurannya bukan umurnya tapi apa? Ketemu dengan Nabi atau tidak. Ya. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitupun para tabi'in, ya. Makanya kalimatnya walladzina tabba'uhum biihsan, orang-orang yang tabi'in, ya. Tabi mengikuti jejak Muhajirin dan Ansar. Kalau itu maka masuk dalam kategori ya, kita masuk di dalamnya. Tetapi ketika disebut salaf itu maksudnya adalah 3 generasi terbaik ini. Ya, ada pula yang memasukkan 4 madhab ya, yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Pertama yang paling sepuh siapa? Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ketiganya juga dimasukkan dalam kategori salaf. Meskipun secara masa itu ada jeda, ya. Ya, itu karena pengaruhnya di dunia kaum muslimin begitu besarnya, ya. Baik, kita kemudian akan memperhatikan, ya, seperti apa sih kekhusyuan mereka, bagaimana sih sholat mereka. Wa hada yazidul khusyu' wa yadfa'u ila al-iqtida', ya. Dengan memperhatikan keadaan para salaf ketika menjalankan sholat, hal ini bisa menambah kekhusyuan dan mendorong kita untuk iqtida', mengikuti jejak mereka. Seperti dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Al-Khusyu' fi Shalah. Beliau mengatakan law ra'aita ahadahum wa qad qama ila salatihi falamma waqafa fi mihrabihi wastaftaha kalama sayyidihi khatra ala qalbihi anna dhalikal maqam huwal maqamul ladzi yaqumun nas fihi li rabbil alamin. Law ra'aita, sekiranya Anda melihat ahadahum, salah satu dari mereka, waqad qama ila salatihi, ketika mereka berdiri salat, ya. Waqafa fi mihrabi, mereka ya berdiri di mihrabnya. Apa makna mihrab? Mihrab itu tempat salatnya, ya. Jadi ini gambaran ketika mereka salat dalam kesendiriannya di mihrabnya. Jadi dulu para orang-orang soleh itu punya mihrab di rumahnya, ya. Ada tempat sholat di rumahnya, ya. Kita bisa menjadikan setiap kamar-kamar yang kita
punya itu sebagai mihrab juga, itu bagus ya. Maka sesuatu yang harus kita pahami ya, yang harus kita ketahui dan juga kita lazimi ya, hal yang mungkin kadang kita tidak ngeh dengan apa yang Nabi sabdakan. Inna khaira sholatil mar'i fi baitih. Sesungguhnya sebaik-baik sholat seseorang itu adalah sholat di rumahnya. Ya. Iki dudu ajaran anyar lho ya. Ya. Isih kok maning mandek sih, soalnya akeh sing nglirwake babakan iki. Saape-ape sholat iku ten pundi? Nang omah. Nggih. Jangan sampai menjadikan rumah itu seperti kuburan. Wong wing ra ono wong sing nindakake salat, ra ono wacan Quran, ra ono wong nindakake salat. Jangan sampai jadikan rumah kita sebagai tempat ibadah juga. Ya. Hal yang juga nanti menjadi bagian tarbiyah kita untuk anak-anak kita. Ya, anak-anak kita ketika ya di masa masih bayi bisa mendengar suara yang terdengar suara orang yang sedang mengerjakan sholat dengan takbirnya, dengan bacaan ya ayat-ayatnya. Ketika bisa melihat, dia juga terbiasa melihat ya ayahnya, ibunya mengerjakan sholat ya. Maka sebaik-baik sholat seseorang itu adalah di rumahnya, illal maktubah, kecuali sholat wajib. Berarti sholat qobliyah saya tanmudi mema, sholat ba'diyah saya tanmudi mema ya. Sholat qobliyah nang masjid karo ora sholat qobliyah apa pundi? Qobliyah dan masjid. Mengke aja terus kleru terapan ya. Mentang-mentang ngono akhirnya apa? Wah, akbar qobliyah wis iki bacut nang kene wis ya. Wis ora utama meneh serasa salat qobliyah. Kleru niku, nggih. Nanti terapannya juga menyesuaikan ya. Nek kaya kula ya. Omahe ten Pulan Harjo tekan kene pas maghrib, nggih. Bar apa adzan, wah iki sak utama-utamane salat qobliyah nang omah tak mulih sik. Pripun kira-kira? Ya ra sida pengajian, ya, tekan kono wis bubar salat maghrib nggih. Nah, itu makanya tadi saya timpali berikutnya ya, salat qobliyah nang masjid karo ora qobliyah apa endi, ya. Ya tentu lebih utama qobliyah di masjid daripada tidak qobliyah, ya. Nah, tapi dalam kondisi standar maka bagus sekali kita mengerjakan salat qobliyah. Bagus di mana, Pak? Ya, di rumah. Ba'diyah bagus di mana? Nah, salat witir apa termudi? Oma. Salat tahajud saya termudi? Nah, salat duha saya termudi? Nah, salat tahiyatul masjid saya termudi? Nah, wih, ora salat wajib loh, nggih. Iya, memang bukan salat wajib, tapi kan terkait dengan masjid, nggih. Ora ana tahiyatul bait. Nah, entene tahiyatul masjid niki ya disampaikan itu ndak ana wong ngeyel ya. Aku tahiyatul masjid nang omah wae ya. Kan sapi-ape salat iku nang omah, kejaba salat wajib. Tahiyatul masjid ora wajib, berarti apik nang omah. Wah, iki waton Suloyo nek kowe nggih. Ya. Ya kalau tahiyatul masjid ya itu memang hubungannya memang dengan masjid ya. Idza dakhala ahadukum fil masjidi fala yajlis hatta yarka rakaatain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid ya, hendaknya tidak duduk kecuali setelah mengerjakan apa? 2 rakaat salat. Itu yang disebut dengan salat tahiyatul masjid. Yang lain salat sunnah fajar. Bagus di mana, Pak? Ya, di rumah ya. Nah, makanya coba ini juga kita lazimi ya, kita lazimi sehingga rumah kita tuh memang ada cahayanya, bukan semata cahaya lampu, tapi ada cahaya iman, ya, ada cahaya ya hidayah, ya, ada rahmat dari Allah yang apa terkucur di rumah kita. Itu akan menjadikan rumah kita itu mendapatkan kedamaian, ketenangan, sakinah, ya. Karena sakinah itu turun juga dengan apa? Dengan bacaan Quran, ya. Tatkala kita di rumah kita sholat, kemudian ada ayat-ayat yang kita baca, itu bisa mendatangkan sakinah, ya. Nah, baik. Jadi beliau menggambarkan
Bagaimana ketika salah seorang dari mereka, andai Anda tahu, ya, di antara salaf, dia sudah berada di mihrabnya, ya, kemudian dia, ya, berdiri, wastaftaha kalama sayyidihi, dia ketika memulai bacaannya dengan kalam sayyidihi, dengan kalamullah, ya, ini sebagaimana apa, ya, ini ketika mereka kalau salat malam kan jahar, ya, membaca dengan surah Al-Fatihah, membaca ayat-ayat Allah, khatara ala qalbihi, maka, ya, kira-kira ini gambarannya, kemungkinan besarnya itu dari yang nampak, khatara ala qalbihi, itu terbesit dalam benak mereka itu fidzalikal maqam, posisi di mana mereka sedang jalan itu, huwal maqamul ladzi yaqumun nas fihi li rabbil alamin, itu adalah posisi di mana dia sedang berdiri di hadapan Rabbul Alamin, ya. Itu bukan peristiwa biasa, ini peristiwa besar, ya, peristiwa besar yang terjadi, ya, dalam satu hari bisa berkali-kali. Tapi kadang-kadang, ya, seseorang itu merasa itu hal yang biasa, wong bendinane wis pirang-pirang gitu loh. Padahal itu peristiwa yang luar biasa. Maka mereka para salaf itu ketika mereka sholat menggambarkan, saya ini sedang berada di hadapan Rabbul Alamin. Yauma yaqumun nasu li Rabbil Alamin. Ya, ini nasib, bagaimana posisi saya sekarang ini menentukan nasib saya kelak ketika berdiri di hadapan Rabbul Alamin di yaumul mahsyar. Kita berada di mana? Di mahsyar. Mereka manusia semua akan berdiri. Ya. Berapa lama? Ta'rujul malaikatu warruhu ila fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasanah. 50.000 tahun dalam hitungan dunia. Ya. Dalam keadaan matahari didekatkan. Yusarun nasu yaumal qiyamati ala qadri yusarun nasu yaumal qiyamati, akan dikumpulkan itu pada hari kiamat, ya, tudna syamsu yaumal qiyamati, ya, akan didekatkan itu bikutri mil, di atas makhluknya, ya, itu dengan kadar 1 mil saja. Tudna itu artinya didekatkan, matahari didekatkan di atas manusia itu, ya, sampai pada kadar 1 mil, ya. 1 mil berapa kilo, Pak? 1,6 menurut satu makna, karena perawi sendiri mengatakan wallahi ma adri mal mil, wallahi saya tidak tahu pasti apa yang dimaksud mil oleh Rasulullah. Hal hiya masafatun fil ard, apakah yang dimaksud satuan jarak tadi kira-kira 1,6 km, ataukah mil dengan makna yang kedua, mil yaktahilu bil insan, mil yakni alat untuk bercelak. Celaan itu alatnya itu pinten kilometer dawane, ya, pinten meter, ya, pinten senti, ya. Makna mil yang kedua adalah 1 mil, yakni 1 mil. 1 mil adalah 1 mil, ya. Mun jare mau 1 mil tau, ya. Itu makna yang kedua, ya. Akan tetapi orang-orang yang dia tegak sholatnya, ya, dia terbiasa berdiri sholat, maka dia tidak akan merasakan selama itu, tidak akan merasa seberat sebagaimana yang dirasakan oleh kebanyakan orang, ya, yang mereka tuh sampai bersimbah keringat, ya, ke bawah itu sampai bercucuran keringat 70 hasta, ya, kemudian ke atas sampai mereka tenggelam oleh keringat, hingga satu riwayat menyebut ilafi iljama, tenggelam sampai mulut, ya, ada yang sampai telinga, ya. Tidak merasakan itu kecuali seperti ketika mereka berdiri di saat sholat, ya. Padahal ketika berdiri mengerjakan sholat itu, ya, bukan saja bukan saja merasakan berat hanya 5 menit 10 menit, bahkan mereka orang-orang yang khusyuk itu bisa merasakan kenikmatan ketika menjalankan sholat, ya. Orang-orang yang khusyuk, ya, itu bisa bukan sekedar dia merasakan berat 5 menit 10 menit, mereka tidak merasakan rasa berat, bahkan mendapatkan kenikmatan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, mereka tidak merasa berat, bahkan mereka merasakan kelezatan
ya salat. Ya, banyak kesaksian-kesaksian bagaimana orang dahulu merasakan kelezatan di dalam salat. Ya, ketika mereka berdiri salat itu merasakan kenikmatan. Ya, sampai karena begitu merasakan kenikmatan seorang tabi'in, ya, murid dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas seorang sahabat, ya. Beliau dijuluki sebagai khairu turjumanil Quran, sebaik-baik penafsir Al-Quran. Ada satu muridnya namanya yang paling pakar dalam masalah manasik, ya, Atha bin Abi Rabah, ya. Kesaksian dari seorang muridnya. Dia mengatakan makastu ma'a Atha bin Abi Rabah khamsata asyar sanah. Saya membersamai Atha bin Abi Rabah itu 15 tahun. Ya. Saya dapati tatkala beliau usianya sudah sepuh, ya. Usianya sudah sepuh, ya. Kemudian untuk berdiri sholat itu tidak bisa sendiri, harus dipapah, didekne, wis ngadeg sholat wengi niki, wis ngadeg terus diculke, ya. Kira-kira kuat pirang ayat, ngoten nggih? Oh ngadege ndadak dipapah, kira-kira ngadeg kuat pirang ayat, ya. Ditunggoni mbak menawa gluyuran kok dicekel ngoten nggih. Ternyata setelah Al-Fatihah dia baca surah Al-Baqarah, ya. Sampai mana? Sampai ayat, ya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ayat pinten niku? Ayat pinten? 201, ya. Dan 202. Kalau yang tadi Rabbana Atina tadi 201, yang setelahnya itu 202. Jadi pojoknya itu, ya, sebelah kanan bagian bawah. Wah, kayak sebelah kanan bagian bawah, ya. Itu pas 1,5 juz, ya. Atau setara dengan 31 halaman. Ya. Jadi tekan halaman 31, ya. Al-Nasan 31, ya, 31, ya. Nah, itu kemudian baru ruku, ya. 202 ayat. Padahal ngadeg dhewe gliyuran, dadak di dekne. Saking nikmate maca ayat, ya. 202 ayat baru ruku. Ya. Iki sing do gagah-gagah, wah metekal ngejim bendina ngono, wah. Gunung kudaki, lautku seberangi, masjid kulewati lewat tok, ya. Salat ngono imame maca anabak ngono wis, ya, ngewel-ngewel ndredeg-ndredeg, ya. Tur campur kemeropok barang, ya. Nah, beliau ini sampai 202 ayat meskipun dalam kondisi apa? Ya, sudah sepuh. Ada lagi yang mengatakan sudah tua umur saya, sudah rapuh, ya. Tulang saya, sehingga saya tidak mampu lagi berdiri sholat malam selain hanya membaca 3 surat saja. Dan jenengan kan nek pas tarawih paling ora ya 11 surat, nggih. Nah, dia hanya 3 surat saja. Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa saja. Pinten juz niku? 5/4 juz, ya. 5/4 juz atau setara dengan kira-kira 105 halaman. Ya, 105 halaman. Padahal wis tuwa niku, Pak. Tuwane kaya ngene nom-nomane kaya ngopo, nggih. Sing genah ora kaya awake dhewe, nggih. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Taala, jadi mereka ketika berdiri sholat itu sudah bayangkan, ya, kaya ngene iki, berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Dan ini akan menjadikan apa? Ya, nantinya di mahsyar mereka akan diringankan keadaannya, ya. Lamanya tidak sebagaimana dirasakan oleh orang-orang yang lain 50.000 tahun, ya. Kemudian juga mereka tidak merasakan kegundahan besar, ya, karena mereka seperti dalam keadaan sholat yang bisa dirasakan, ya, kenikmatannya sebagaimana mereka merasakan kelezatan di dalam sholat pada saat di dunia, ya. Kemudian ada pula yang dikatakan oleh Mujahid bin Jabr rahimahullah. Mujahid itu seorang tabi'in. Ketika dia memberikan kesaksian, maksudnya adalah kesaksian pendahulunya. Berarti siapa? Para sahabat, ya. Mujahid itu adalah murid dari Ibnu Abbas juga, ya. Seorang ahli tafsir, ya. Seorang ahli tafsir. Sampai ada ulama mengatakan, ya, idza
idza ja'a tafsir min Mujahid yakfika bih. Kalau kamu sudah mendapatkan tafsiran dari Mujahid, wis rasah golek liyane, ya. Ini saking recommended-nya, ya. Tafsir dari Mujahid bin Jabir. Beliau itu pernah setoran tafsir, bukan setoran ayat ya. Setoran tafsir kepada Ibnu Abbas, ya, yang dia cross check satu ayat demi satu ayat itu sebanyak 3 kali, ya. Jadi misalkan mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, apakah tafsirannya begini? Alhamdulillahirabbil alamin, apakah tafsirannya begini? Ar-Rahmanirrahim, apakah tafsirnya begini? Sok Al-Fatihah tekan rampung Anas. Baleni menas sok Al-Fatihah tekan Anas. Baleni menas sok Al-Fatihah tekan Anas. Ya. Setoran tafsir kepada Ibnu Abbas sampai 3 kali. Ya. Di versi yang lain 30 kali, tapi itu mungkin setoran setoran bacaan, tapi setoran tafsirnya itu sampai 3 kali. Ya. Dengan pun nate maca wae lah, ya. Maca rampung, ya. Wis terjemah wae lah lah tafsirnya, ya. Terjemah ayat dari surah Al-Fatihah nanti rampung menati dereng. Nah, padahal kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan ketika membaca, ya, apalagi bacaan ketika sholat, itu bagus sekali kalau kita ya, tahu arti yang kita baca atau yang kita dengarkan dari imam, ya. Nah, jadi itu atau siapa tadi, Mujahid bin Jabir itu belajar kepada Ibnu Abbas sampai sebegitunya, ya. Kita perlu juga sebenarnya belajar seperti itu, ya. Ada waktu di mana kita membaca lengkap, baca terjemahnya juga, syukur nanti tafsirnya, ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu orang sibuk nggak itu? Orang sibuk sekali itu, sangat-sangat sibuk. Bahkan dalam hidupnya itu beliau hafal 1 juta hadis. Seorang ahli fikih, ya, seorang ya bukan sekedar dai nasional, ya. Sampai hari ini kita, ya, juga belajar kepada beliau, dari ini guru umat dari zaman ke zaman, ya. Beliau sempatkan mentalkin anaknya, ya, 30 juz. Maksudnya mentalkin anaknya gimana? Ya. Jadi mendiktekan kepada anaknya, ya. 1 ayat demi 1 ayat ditirake anake. Diwaca Bismillahirrahmanirrahim. Ayo le waca le. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo le. Ya, wacanan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu didikte, ya, 30 juz komplit. Ya. Dengan pun nanti tereng, Pak. Anaknya ditalkin kan, setelah talkin guang arep mati, ya. Maksudnya talkin itu didiktekan, ya. Anak dibacakan kepadanya ayat, kemudian disuruh menirukan. Itu dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Sampai 30 juz dia talkinkan Al-Qur'an 30 juz komplit, ya, kepada anaknya, ya. Nah, Mujahid bin Jabir ini tinggal satu dulunya udah masuk Isya, ya. Kana idza qama ahaduhum yusalli ya Rahman ayashudda basarahu ila syai'in aw yaltafat aw yuqallibu al-hasa aw ya'batu bi syai'in aw yahdutsu nafsuhu min sya'ni ad-dunya illa nasiyan, ya, madama fi sholatihi, ya. Karena idza qama ahadum, mereka itu salah satu dari mereka ketika salat ya Rahman itu menghadirkan, merasakan keagungan Ar-Rahman, ya. Sehingga menjadikan pandangan matanya, ya, kemudian lirikannya ataupun aktivitasnya, ya, itu tidak berani, ya, tidak sempat untuk lirak-lirik sana kemari, ya. Pikirannya, perhatiannya juga tidak sempat untuk membelok ke sana kemari, ya. Fokus, ya. Bahkan mereka melupakan dunia. Kalau pas sudah sholat, lali dunia, lali. Karena apa? Dia sadar sedang berada di hadapan Rabbul Alamin, ya. Sekarang misalnya ada pejabat yang Anda hormati, ya, dia mengajak bicara kepada Anda atau Anda mengajak bicara kepadanya. Ini dengan sikap gimana, Pak? Apa Pak Gubernur
nangar penjenengan kowe ngomongnya Nur gubernur kowe nek kana piye kira-kira piye wani ora ya samplo ya kita itu menghadap wajahnya itu dihadapkan ya makanya ini di antara adab bahkan kepada orang tua kan gitu ya kepada manusia juga begitu wala tusair khaddaka jangan kamu palingkan pipimu ya ojo melingos nek apa ngejak omongan po diajak omongan karo wong ojo melingos ya apalagi ini di hadapan Rabbul Alamin ya masa lagi menghadap Allah malah pelingak-pelinguk nang dindi gitu ya itu lagi berinteraksi dengan Allah ya ya ada juga orang yang dia tidak tengok-tengok ning atine sing tengok-tengok ya jadi kita fisik ngono wajah ngono ya ngadepin terus ya daku nempel di mana di dada ning atine melingos nang dindi ya malah melingose rada waduh nanti ya awake nang masjid atine nang pasar ya atine nang ngendi ya waduh nang awake nang ngemplak atine nang Jakarta ya tambah ada meneh gitu ya nah maka orang yang dia menyadari sedang berada di hadapan Rabbul Alamin ya zat yang ya dia betul-betul satu-satunya yang paling diagungkan ya maka dia akan betul-betul fokus dan dia tidak berani tengok-tengok orang wani sembrono gitu ya enggak kemudian asik sendiri sementara dia sedang berinteraksi dengan Allah nah ini gambaran-gambaran ya yang menjadi kesaksian para tabi'in ya tentang para sahabat begitupun nanti ada kesaksian dari tabi'in tentang tabi'in guru mereka begitupun kesaksian dari ulama 4 mazhab tentang para tabi'in dan begitu seterusnya ya ala kulli hal dengan kita membaca kisah-kisah mereka tentang kekhusyuan mereka di dalam sholat kita akan ya kemudian tahu diri oh aku tiba ya rungono apa-apa nih ya piye carane supaya aku iso kaya ya beliau-beliau itu ya wallahu alam shawab akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh